Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Allah telah akan kepada kita untuk menjalin hubungan kekerabatan, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, untuk berbuat baik kepada karib kerabat kita, dan itu semua akan membawa keberkahan di dunia maupun di akhirat. Hanya duka bagi mereka yang berada di sana, tetapi juga duka bagi kita semua. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Peran ibu sebagai pondasi utama pembentukan karakter menjadi nilai positif dalam menjaga keutuhan keluarga. Polda Sumsel kirimkan bantuan 5 truk logistik untuk korban bencana banjir di Langkat dan Aceh Tamiang. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi hari ini Selasa 23 Desember 2025 bersama saya Dela Wawi. Peran ibu sebagai pondasi utama pembentukan karakter menjadi nilai positif dalam menjaga keutuhan keluarga. Ibu menjadi sosok luar biasa dengan berbagai peran yang dijalankan. Di balik senyum hangat terdapat kekuatan yang memancar dalam setiap peran yang ia emban. Pengamat keluarga Sudarti mengatakan, pada saat yang sama ibu menjalankan peran sebagai pendamping hidup sekaligus menjadi guru untuk anak-anaknya. Keberadaannya tidak hanya menciptakan hubungan keluarga yang erat, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan karakter generasi penerus. Sudarti mencontohkan tidak sekedar menjadi juru masak di dapur, tetapi beliau juga menjadi pengarah dalam keluarga untuk merancang pondasi nilai-nilai moral dan etika bagi anak-anaknya. Dengan bijak, ibu menjalankan peran sebagai guru yang memberikan pelajaran tentang kebaikan, empati, dan keadilan. Dalam perspektif Islam, Sudarti menjelaskan, ibu merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat dimuliakan dengan beberapa keistimewaannya. Bahkan Islam menempatkan posisi ibu sangat tinggi di mata manusia, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menyebut 3 kali ketika ditanya posisi ibu di mata anak-anak dalam konteks berbakti. Kita adalah Muslim, Rob kita Allah Subhanahu wa Ta'ala telah akan kepada kita untuk menjalin hubungan kekerabatan, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, untuk berbuat baik kepada karib kerabat kita, dan itu semua akan membawa keberkahan di dunia maupun di akhirat. Sudarti menegaskan peran kodrati yang hanya mampu dilakukan oleh seorang ibu adalah mengandung. Kemampuan ibu dalam mengandung seorang anak merupakan anugerah terbesar bagi perempuan untuk menjadi seorang ibu. Peran ibu dimulai pada tahun ketika seorang perempuan mulai merasakan kehadiran janin di dalam rahimnya. Dalam fase ini merupakan fase yang krusial bagi seorang ibu yang mengandung selama 9 bulan. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pemerhati seni Sumatera Selatan, Lisa Surya menuturkan, jika ibu merupakan peran yang harus dibanggakan oleh seluruh wanita meski mereka memiliki profesi yang hampir sama dengan laki-laki. Namun, tetap menjadi sosok pencetak generasi penerus dan terutamanya bisa menjaga kodratnya sebagai wanita yang menjadi dasar lahirnya generasi penerus dengan tetap mengutamakan rumah tangga. Itu adalah bukan cuma untuk mengangkat generasi, tetap menekankan bahwa seorang wanita juga tetap mempunyai dasar bahwa sebagai kodrat wanita, walaupun setinggi apapun wanita, belajar kemanapun, tetap harus memperhatikan rumah tangga, kehidupan dapur. Karena pada saat sekarang, itu tadi emansipasi yang itu jangan sampai bablas, jangan sampai kebablasan. Jadi walaupun bagaimana, kita ada kode-kode etik tersendiri sebagai seorang wanita dalam hal
terutama dalam hal beribadah. Sementara itu, peran ibu dewasa ini tidak hanya menjadi pencetak penerus bangsa yang bermanfaat, melainkan saat ini ibu juga cenderung menjadi tulang punggung saat suami sudah tidak ada lagi. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Perkenalkan, saya Serlia dari Palembang. Menurut saya, arti dari perempuan berdaya dan berkarya berarti perempuan punya kesempatan dan keberanian untuk berkembang serta menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dalam keseharian, perempuan bisa berperan di keluarga, pendidikan, maupun pekerjaan tanpa dibatasi. Di momen Hari Ibu ini, mengingatkan bahwa perempuan bukan hanya pengurus rumah tangga, tetapi juga sosok yang kuat dan berkontribusi bagi banyak hal. Diharapkan pemerintah terus membuat kebijakan yang mendukung perempuan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, dan dunia kerja. Masyarakat juga diharapkan lebih menghargai perempuan dan memberi ruang yang sama untuk maju. Di Hari Ibu, perempuan layak dihargai atas perannya di keluarga sekaligus kontribusi bagi bangsa. Halo, nama saya Al. Menurut saya, perempuan berdaya itu yang bisa ambil keputusan sendiri dan punya kesempatan berkembang. Berkarya bisa di mana aja, di rumah, kerja, atau usaha kecil. Lebih banyak pelatihan, dukungan usaha, dan perlindungan kerja. Masyarakat juga harus lebih menghargai pilihan perempuan biar makin maju. Saya Ani dari Sukabangun. Menurut saya, perempuan berdaya dan berkarya itu perempuan yang punya kesempatan untuk berkembang dan melakukan hal positif, baik di rumah, di pekerjaan, maupun di lingkungan sekitar. Di momen Hari Ibu ini, kita diingatkan bahwa peran perempuan itu sangat besar, bukan cuma mengurus keluarga, tapi juga ikut membangun masa depan. Untuk membahas lebih jauh terkait peringatan Hari Ibu dalam kaitannya dengan peran perempuan sebagai elemen perekat seluruh bangsa, berikut kita simak wawancara Muhammad Irfan bersama Zialika Maharani SIKOM SH, anggota DPD RI Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 22 itu kan merupakan Hari Ibu. Iya. Boleh minta tanggapan sedikit nggak mengenai Hari Ibu? Oke. Tanggapan tentang Hari Ibu ya, sebenarnya Ibu itu pantasnya dirayakan setiap hari, tapi di tanggal 22 Desember ini menjadi hari yang spesial karena diperingati sebagai Hari Ibu, dan saya mengingatkan bahwa Ibu adalah madrasah pertamanya anak-anak. Jadi apapun yang Ibu itu lakukan, baik dia menjadi wanita karir, baik dia menjadi ibu rumah tangga, pada hakikatnya tugas seorang ibu itu adalah satu, mencetak generasi Indonesia ke depannya gitu. Baik Bu, pesannya Bu, pesannya untuk Hari Ibu apa Bu? Pesannya untuk Hari Ibu. Pada Hari Ibu ini seperti apa? Oh ya, tadi udah pesannya ya ibu-ibu semakin lebih berdaya dan lebih semangat lagi, lebih produktif lagi ke depannya. Bisa minta tanggapan sedikit nggak Bu mengenai kegiatan hari ini Bu? Oke, kegiatan hari ini luar biasa sekali, sangat produktif karena banyak kegiatan-kegiatan, lomba donor darah, ada dari lomba dance, lomba mewarnai untuk anak-anak, juga ada lomba rebana juga untuk ibu-ibu, dan nggak kalah produktifnya ada juga talk show parenting untuk ibu-ibu yang hadir. Ini merupakan sebuah hal yang luar biasa. Ibu-ibu di sini sangat semangat sekali dan acaranya ramai sekali ya, banyak partisipannya dan baik dari anak-anak maupun masyarakat umum. Jadi semoga kedepannya Alpin Sumsel terus semangat dan continue dalam membuat acara atau kegiatan-kegiatan yang produktif seperti ini. Harapannya kepada kegiatan hari ini seperti apa harapannya Bu? Oh, harapannya berjalan kondusif, berjalan dengan fair. Semoga kegiatannya lancar, tidak ada gangguan dan halangan apapun sampai dengan selesai dan menghasilkan pemenang-pemenang yang memang benar-benar berkualitas ya. Dan itu aja mungkin ya. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Polda Sumsel kirimkan bantuan 5 truk logistik untuk korban bencana banjir di Langkat dan Aceh Tamiang.
Polda Sumatera Selatan kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam pelayanan kemanusiaan dengan memberangkatkan bantuan logistik bagi korban bencana alam di Aceh dan Sumatera Utara kemarin di lapangan Mapolda Sumatera Selatan. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Andirian R. Jayadi secara langsung melepas pengiriman bantuan tersebut mengatakan bantuan ini ditujukan untuk Kabupaten Langkat dan Aceh Tamiang. Pihaknya hadir untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Angkutan udara untuk disampaikan dengan pertimbangan kecepatan. Tetapi kemudian berdasarkan hasil evaluasi kita, barang-barang bantuan yang diangkut melalui udara itu akan tiba di posko yang berlokasi di kota-kota provinsi, kota provinsi maupun di kota kabupaten. Sementara kabupaten dan hubungan atau terhubungan antara kabupaten itu sendiri banyak yang putus. Nah, oleh karena itu khusus untuk Sumatera Selatan, sebelum saat ini kita sudah mengantar langsung bantuan menuju yang pertama kemarin ke Sumatera Barat, kemudian yang kedua kemarin langsung ke Kabupaten Bangka Selatan, dan hari ini kita akan mengantar langsung ke Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat. Sementara itu, Ketua Bayangkari Polda Sumatera Selatan Nyonya Dewi Andirian R. Jayadi dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa bantuan yang dikirim tidak hanya memiliki nilai material, tetapi juga merupakan bentuk dukungan moral bagi para korban. Kita berkumpul untuk melepas bantuan bagi saudara-saudara yang terdampak bencana di belahan utara Sumatera. Bukan hanya duka bagi mereka yang berada di sana, tetapi juga duka bagi kita semua. Bantuan yang akan diberangkatkan hari ini berupa baju, selimut, sembako, obat-obatan, peralatan mandi, dan lain-lain adalah wujud nyata bahwa mereka tidak sendiri. Ini adalah pesan cinta dan solidaritas bahwa kita adalah satu tubuh. Jika satu bagian terluka, maka bagian lain ikut merasakannya. Kita semua turut belasungkawa dan atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Yang ingin saya sampaikan dan juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh personil Polda Sumatera Selatan dan Bayangkari yang telah bekerja keras mengumpulkan bantuan ini dalam waktu singkat. Kepada tim lapangan yang akan berangkat, kalian adalah wajah dari kepedulian kita. Untuk memastikan bantuan sampai dengan aman dan tepat sasaran, Polda Sumatera Selatan mengerahkan berbagai kendaraan termasuk 2 unit mobil patwal, 5 truk logistik, dan 1 unit mobil HiAce. Semua kendaraan tersebut berfungsi untuk mengangkut logistik dan mengawal pergerakan tim ke lokasi bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Polisi Nandang Mukmin Wijaya menjelaskan 21 personil gabungan dari berbagai satuan seperti Satbrimob, Dipor Airut, dan Ditlantas turut serta dalam pengiriman bantuan tersebut. Di antara bantuan yang disalurkan untuk Kabupaten Langkat, Polda Sumatera Selatan mengirimkan 1.370 kg beras, 176 dus mie instan, perlengkapan bayi, dan berbagai peralatan kebersihan. Sedangkan untuk Kabupaten Aceh Tamiang jumlahnya lebih besar dengan sebanyak 3.595 kg beras, 1.000 kg kurma, dan obat-obatan. Nandang Mukmin menambahkan pihaknya berharap bantuan tersebut bisa meringankan beban masyarakat yang sedang berjuang untuk bangkit kembali. Melalui langkah tersebut, Polda Sumatera Selatan bersama Bayangkari mengirimkan pesan penuh kepedulian dan harapan kepada masyarakat Aceh dan Sumut agar mereka diberikan ketabahan dan kekuatan. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Indonesia Ramah Lansia mensosialisasikan sekolah lanjut usia sebagai wadah edukasi untuk meningkatkan kesejahteraan para lansia. Berdasarkan data BKKBN, usia lanjut usia di Indonesia didominasi perempuan dengan angka mencapai 12%. Sementara aktivitas lansia dinilai kurang produktif cenderung hanya menjaga cucu. Hal ini yang disayangkan sekelompok lansia produktif yang tergabung dalam Indonesia Ramah Lansia (IRL).
Dalam rangkaian peringatan Hari Ibu 2025 di Sumatera Selatan, IRL Provinsi Sumsel mensosialisasi sekolah lansia untuk meningkatkan kualitas hidup para lanjut usia tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Aula Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Senin 22 Desember 2025. Koordinator Pendidikan IRL, Dr. Kunti Tridewiyanti mengatakan, lansia jarang memperhatikan kesehatannya karena aktivitas setelah pensiun menyebabkan kurangnya ruang bagi mereka untuk produktif. Melalui edukasi kesehatan, sosial, dan hak lansia, sekolah lansia mendorong peran aktif keluarga serta lingkungan dalam memberikan perlindungan dan pendampingan. Diharapkan program ini mampu menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan ramah terhadap lansia. Ya, jadi perhatian untuk memperoleh kesempatan dan manfaat untuk mencapai persamaan dan keadilan. Pertanyaannya adalah, apakah sudah ada keadilan bagi lansia? Bagaimana keadilan bagi lansia juga menjadi tanggung jawab negara dan kita semua. Yang kedua, kita bisa bilang bahwa hak asasi manusia. Setiap lansia itu punya hak asasi manusia. Oleh sebab itu, kita bisa minta hak kita sebagai lansia. Lalu kita sudah punya undang-undang. Kita sudah punya undang-undang yang spesial ya 1398 tentang kesejahteraan lanjut usia. Jadi nanti kalau kita belajar, salah satu materi yang kita harus pelajari adalah hak asasi manusia, terutama lansia. Ya. Nah, yang juga menjadi menarik ini, banyak sekali kasus yang kita dengar dan kita lihat yang di TikTok, media massa, bahwa bagaimana perlakuan terhadap lansia. Sementara itu, Ketua Panitia Sosialisasi IRL, Wiwi Rahayu menambahkan, sekolah lansia menerapkan metode belajar yang berbeda dari sekolah pada umumnya dengan memberikan inisiatif kepada para lansia untuk mengembangkan keterampilan mereka. Program ini dilaksanakan 1 kali 1 bulan selama 12 bulan dan pada akhir masa pembelajaran, peserta yang telah memenuhi standar akan ditetapkan sebagai duta lansia. Lansia ini ada banyak modul, termasuk 7 modul, dan modul itulah yang akan diajarkan untuk lansia di Sumatera Selatan. Belajarnya itu tidak susah, bukan belajar fisika, matika itu bukan, tapi artinya cuma memberikan inisiatif lansia supaya jangan di rumah. Nah, yang dia yang masih aktif seni, merajut, menari, itu nanti ada eskulnya, Mbak. Nanti ada eskulnya. Tinggal tergantung pemimpin. Salah satu peserta sosialisasi, Wiwin Purwanti, mengatakan, dari sosialisasi ini membuka pengetahuannya, masih dapat melakukan aktivitas produktif sesuai dengan kemampuan usia. Sosialisasi gratis ini memberikan kesempatan baginya untuk mengikuti berbagai kegiatan positif agar lebih bahagia, dihargai, dan diterima di lingkungan masyarakat. Ini sangat bermanfaat sekali bagi para lansia karena di sosialisasi tadi dijelaskan bahwa ternyata lansia itu bisa banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa merasakan bahwa lansia itu dihargai di masyarakat, masih bermanfaat, kemudian bisa lebih berbahagia, kemudian tidak menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat. Sekolah lansia yang disosialisasikan Indonesia Ramah Lansia ini disebut menyiapkan modul belajar dengan pertemuan 1 kali setiap bulan, target pertemuan 12 kali setahun. Modul yang disiapkan 7 materi yang akan dikemas semenarik mungkin. Panitia juga menyiapkan metode pembelajaran dalam ruang yang fleksibel sehingga tidak memberatkan lansia tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pemka Banyuasin tegaskan komitmen membangun daerah yang religi serta bebas narkoba.
Bupati Banyuasin Askolani menghadiri pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin dan Gerakan Nasional Anti Narkoba MUI Banyuasin. Pengukuhan ini menandai dimulainya masa khidmat kepengurusan periode 2025 hingga 2030. Pengukuhan berlangsung di pendopoan Rumah Dinas Bupati Banyuasin. Kegiatan tersebut dihadiri unsur forum koordinasi pimpinan daerah, tokoh ulama, pimpinan organisasi keagamaan, serta sejumlah undangan. Pengukuhan MUI dan Ganas Anar Banyuasin mengusung tema sinergitas ulama dan umaro. Tema ini menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Banyuasin yang religius dan bebas dari narkoba. Dalam sambutannya, Bupati Banyuasin Askolani menegaskan peran strategis MUI dalam mendukung pembangunan daerah. Peran tersebut mencakup pembinaan keagamaan, sosial kemasyarakatan, serta penguatan moral umat. Askolani menegaskan pemerintah Kabupaten Banyuasin siap terus bersinergi dengan MUI. Sinergi tersebut dinilai penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlak. Selain itu, Bupati Askolani menekankan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara bersama-sama. Oleh karena itu, keberadaan Ganas Anar dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat upaya pencegahan narkoba berbasis keagamaan. Menurut Askolani, kolaborasi antar pemerintah, aparat penegak hukum, ulama dan masyarakat menjadi kunci utama. Kehadiran Ganas Anar diharapkan mampu menjadi mitra aktif dalam memerangi peredaran narkoba di Banyuasin. Karena ini sangat penting, keberadaan ini tentunya pemerintah Kabupaten Banyuasin akan selalu komitmen untuk mendukung semua program yang ada di MUI Kabupaten Banyuasin. Oleh sebab itu tentunya hari ini juga kita menyaksikan ada yang namanya Ganas Anar, yaitu gerakan anti narkoba. Tentunya ini sangat penting karena kita ketahui bersama narkoba di Banyuasin ini sudah menjadi permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat, terutama di daerah-daerah perairan. Nah, oleh sebab itu tentunya Ganas Anar ini harus ada langkah-langkah konkret bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan juga di Banyuasin ada namanya Badan Anti Narkoba. Dan narkoba itu tidak mungkin bisa diselesaikan oleh satu lembaga, dan kita harus lakukan secara komprehensif dari semua elemen termasuk Ganas Anar ini. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Banyuasin siap untuk kerjasama sekaligus mendukung Ganas Anar. Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Banyuasin Ustadz Samsuri Hal menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Ia menegaskan pengurus yang baru dikukuhkan siap menjalankan amanah dan melayani umat. Ketua MUI Provinsi Sumatera Selatan Kiai Haji Aplatun Muhtar turut mengapresiasi sinergi ulama dan umaro di Banyuasin. Ia berharap MUI dan Ganas Anar menjadi garda terdepan dalam menjaga akidah umat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. PLN UID S2JB siagakan 3.300 personil untuk mengamankan kelistrikan di Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN Unit Induk Distribusi UID Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu menyiagakan 3.300 personil selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Para personel ini disebar di 234 posko dan 50 posko siaga guna memastikan ketersediaan dan distribusi listrik aman selama libur panjang. General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang mengungkapkan, tidak hanya menjamin pasokan listrik di kawasan lingkungan pemukiman, PLN juga menjamin ketersediaan energi bagi kendaraan listrik yang akan melakukan perjalanan selama angkutan mudik Nataru. Adi mengatakan sebanyak 81 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU telah disiapkan di 75 lokasi di rute sepanjang Pulau Jawa menuju Bengkulu. Adapun SPKLU tersebut terdiri dari 7 titik di rest area dan sejumlah titik strategis. Kemudian kami juga mensiagakan sekitar 3.300 personel kami dari karyawan dan tenaga pelayanan teknik. Kemudian kami ada 234 posko, 50 posko siaga. Kemudian yang paling penting saya ingin sampaikan bahwa dalam rangka mendukung electricity vehicle, ya, penggunaan mobil listrik di Indonesia, ini kami sudah memasang 81 SPKLU di 75 lokasi, di mana 7 lokasi itu ada di rest area, sehingga buat teman-teman yang akan mudik misalkan dari Banyuwangi sampai ke Bengkulu
itu insya Allah tidak akan kekurangan daya listrik karena kami sudah menyiapkan SPKLU yang mengkoneksikan dari Banyuwangi sampai dengan ke Bengkulu. Menurut Adi, penanganan gangguan juga didukung armada lapangan berupa 150 mobil pelayanan teknik serta 248 sepeda motor untuk mempercepat mobilitas petugas. Dari sisi peralatan, PLN menyiapkan 59 gardu bergerak, 36 genset mobile, 7 unit UPS serta 10 truk crane sebagai perangkat pemulihan cepat apabila terjadi gangguan kelistrikan. Rian Apridani melaporkan. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Peran ibu sebagai pondasi utama pembentukan karakter menjadi nilai positif dalam menjaga keutuhan keluarga. Pemkab Banyuasin tegaskan komitmen membangun daerah yang religi serta bebas narkoba. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.